Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Maris Kristiani. Saya akan membacakan hasil tugas saya. 1. Musim hujan telah datang. Para petani sangat riang. Mereka mulai mengelola tanah ladang. Ada petani yang mencangkul, membajak menggunakan tenaga hewan, dan ada pula yang menggunakan traktor tangan. Arti kata membajak dalam paragraf di atas adalah: jawab A. Mengelola tanah dengan bajak agar gembur sehingga mudah ditanami. 2. Tanah basah setelah diguyur hujan. Para petani gembira menyambut datangnya musim penghujan. Tanaman-tanaman padi akan tumbuh subur ketika musim penghujan. Antonim kata yang bercetak tebal dalam bacaan di atas adalah: jawab D. Subur. Bacalah teks berikut untuk soal nomor 3 sampai 7. Bandung yang masih murni. Wilayah Bandung suasananya aman, tenang, dan sejuk. Tenang karena masyarakat Baduy secara umum tidak menggunakan alat-alat modern. Sejuk karena di sana terdapat banyak pohon rindang. Suku Baduy terbagi dalam 2 kelompok, yaitu suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Ciri khas masyarakat Baduy luar adalah pakaiannya berwarna hitam, sementara itu ciri khas masyarakat Baduy dalam yaitu pakaiannya berwarna putih. Masyarakat Baduy luar masih mau berinteraksi dengan kehidupan modern meskipun terbatas, sedangkan masyarakat Baduy dalam benar-benar masih menjalankan kehidupan tradisional mereka dengan murni. Suku Baduy hingga sekarang masih menjalankan kehidupan mereka dengan adat dan budaya tradisional. Rumah suku Baduy masih mempertahankan bentuk rumah tradisionalnya. Jalannya juga masih disusun dari batu dan tanah. Tidak ada kendaraan modern. Suku Baduy juga pantang menggunakan alas kaki. Masyarakat suku Baduy menjaga dan melestarikan alam dengan baik. Alam adalah sahabat sekaligus fasilitas untuk kehidupan mereka. Suku Baduy bekerja dengan cara bertani dan berladang. Mereka mengelola lahan dan menghasilkan makanan dari alam. Oleh karena itu, hampir di setiap rumah suku Baduy terdapat leut atau lumbung padi. 3. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf ketiga adalah: jawab B. Bagaimana masyarakat Baduy menjalankan kehidupannya. 4. Mengapa wilayah Baduy terasa sejuk? Jawablah pertanyaan di atas. Yang tepat adalah jawab D. Karena di setiap rumah warga terdapat leut atau lumbung padi. 5. Kalimat utama paragraf ketiga adalah: jawab A. Suku Baduy hingga sekarang masih menjalankan kehidupan mereka dengan adat-adat dan budaya tradisional. 6. Kesimpulan paragraf kedua pada bacaan tersebut yaitu: jawab D. Masyarakat Baduy dalam dan masyarakat Baduy luar menjalankan kehidupan dengan cara yang berbeda. 7. Pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf kedua adalah: jawab B. Masyarakat Baduy masih mau berinteraksi dengan kehidupan modern meskipun terbatas. 8. Belajar menjadi kunci untuk meraih cita-cita. Setiap orang memiliki cita-cita. Cita-cita keras. Usaha keras itu harus dimulai sejak dini, yaitu dengan belajar dan meraih prestasi. Oleh sebab itu, marilah belajar dengan sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita. Teks di atas tersebut jenis jawab A. Narasi. Teks untuk soal nomor 9 dan 10. Lakukan sanitasi lingkungan. Sanitasi adalah perilaku untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Mulai dari air, tanah, hingga sanitasi lingkungan bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Sanitasi lingkungan dapat dilakukan salah satunya dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah yang dibuang sembarangan apalagi di sungai dapat menimbulkan bencana alam.
Cara lainnya untuk melakukan sanitasi lingkungan yaitu dengan memastikan air yang digunakan bersih. Air kotor yang masuk ke tubuh dalam mengganggu kesehatan. Lakukan penetralan terlebih dahulu jika air di rumah berwarna, berbau atau berasa. Cara selanjutnya adalah dengan memperhatikan saluran pembuangan. Saluran pembuangan yang baik berjarak minimal 10 meter dari rumah. Terakhir, perbaiki sistem pembuangan. Air buang limbah rumah tangga maupun industri seharusnya diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. 9. Apa yang akan terjadi jika sanitasi lingkungan tidak dilakukan? Jawab A. Lingkungan menjadi bersih. 10. SD Merdeka mengumpulkan pakaian bekas layak pakai untuk membantu korban bencana alam. Dari hasil pengumpulan diperoleh 50 seragam sekolah, 45 kaos, dan 30 celana panjang. Tabel pakaian bekas layak pakaiannya yang terkumpul. Jenis pakaian 1. Seragam sekolah jumlah 1. Jenis pakaian kaos jumlah 2. Jenis pakaian celana panjang jumlah 3. Data yang tepat untuk mengisi tabel bernomor 2 adalah jawab B. 45. 11. Perhatikan teks 1. Pantai Klang terletak di Desa Naga Lawang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang, Begal, Sumatera Utara. Pantainya berpasir putih bagai kristal. Wisata yang ingin bersantai dapat menyewa pondok-pondok di sekitar kawasan pantai. Teks 2. Pantai Sialang Buah terletak di Desa Sialang, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Begawai, Sumatera Utara. Untuk mencapai pantai ini, wisata harus menempuh jarak sekitar 60 km dari kota Medan. Dari Seai Rampa sekitar 9 km melewati rute Medan Tebing Tinggi. Persamaan kedua teks tersebut adalah jawab A. Keindahan pantai di Sumatera. 12. Pertanyaan kutipan drama berikut. Ibu bertanya, "Rani, mengapa kamu terlihat murung?" Rani pun menjawab, "Aku tidak sengaja menghilangkan buku temanku, Bu. Aku tidak berani berterus terang." Ibu, "Sebaiknya kamu berterus terang kepada temanmu, Rani." Rani, "Tapi bagaimana kalau temanku marah, Bu?" Ibu, "Kamu harus mencobanya terlebih dahulu. Ketika berbuat salah, kita harus siap menerima risikonya." Rani, "Baik, Bu, aku akan berterus terang kepada temanku." Pertanyaan yang sesuai dengan kutipan isi drama di atas adalah jawab A. Rani akan berterus terang kepada temannya. Bacalah untuk soal nomor 13-15. Hari ini di kelas Roni ada pelajaran matematika. Pak Guru meminta murid-murid mengerjakan soal. Setelah pelajaran selesai, Pak Guru memberikan pesan kepada para siswa untuk mengulang pelajaran di rumah. Alasannya, sewaktu-waktu dapat dilakukan ulangan mendadak. Bel pulang sekolah berbunyi. Yuda dan Bima mengajak Roni bermain sepak bola. "Ron, nanti sore bermain sepak bola bersama yuk," kata Yuda. Ayo ikut Ron," ajak Bima. Roni terdiam sebentar. "Tapi aku ingin belajar matematika." "Kalian ingat kata Pak Guru tadi, akan ada ulangan mendadak," kata Roni. Dalam hati, Roni ingin mengikuti ajakan teman-temannya bermain sepak bola sebab ia gemar bermain sepak bola. Akan tetapi, Roni tidak ingin gagal dalam ulangan matematika. 13. Pertanyaan yang sesuai dengan isi kutipan cerita di atas adalah jawab C. Roni ingin berusaha sebaik-baiknya supaya nilai ulangannya bagus.
14. Konflik dalam cerita di atas adalah? Jawab. C. Roni khawatir ada ulangan mendadak sehingga tidak ikut bermain sepak bola. 15. Hal yang akan dilakukan Roni adalah A. Roni tidak ikut bermain sepak bola. Bacalah kutipan cerita berikut untuk mengerjakan soal nomor 16-18. Mogu dan pohon pengetahuan. Mogu seorang anak yang rajin dan sangat haus akan pengetahuan. Karena kehidupannya yang miskin, Mogu tak bisa belajar ke kota. Pada suatu hari, Mogu mencari kayu bakar di hutan. Ia menemukan sebuah pohon yang dapat bicara. Pohon itu bernama Tule, si pohon pengetahuan. Karena Mogu rajin dan baik hati, Tule meminta Mogu menjadi muridnya. Sejak hari itu, setiap hari Mogu menemui Tule untuk menimba ilmu. Setelah dewasa, Mogu dikenal sebagai pemuda yang amat cerdas, rajin dan baik hati. Ia lalu diangkat menjadi pejabat penting di kerajaan. Setelah sang raja wafat, Mogu ditunjukkan untuk menggantikan raja. Meskipun sudah menjadi raja, Mogu tak pernah berhenti belajar. Ia masih mempelajari yang Tule berikan waktu untuknya. 16. Tokoh utama cerita di atas adalah A. Mogu. 17. Latar tempat cerita tersebut adalah? Jawab. A. Di sebuah kerajaan. 18. Amanat cerita di atas adalah? Jawab. A. Pantang menyerah dalam mencari ilmu. 19. Bacalah. Nadia disukai teman-temannya karena sifatnya. Nadia sering melerai temannya yang sedang berselisih. Apabila ada teman yang berselisih, Nadia menenangkan mereka hingga kemarahan mereka mereda. Nadia bagaikan air bagi temannya. Makna kata air dalam cerita tersebut adalah? Jawab. C. Penyejuk. Bacalah. 20. Bacalah. Alvin dan Ihsan sedang dalam perjalanan pulang sekolah. Ihsan, lihat di jalan depan pasar itu, Vin. Mengapa anak itu terlihat bingung ya? Alvin, benar. Anak itu sendirian, pasti dia terpisah dari orang tuanya saat berbelanja di pasar. Ihsan, ayo kita menolong anak itu. Alvin dan Ihsan kemudian berjalan mendekati seorang anak. Ihsan, Dik, di mana orang tuamu? Anak, tidak tahu Kak, tadi kami ada di sini, tetapi aku pergi sebentar untuk melihat burung. Setelah aku kembali mereka tidak ada. Alvin, jangan cemas, Dik, kami akan menolongmu. Ihsan, Vin, ayo kita ke ruang informasi. Kita harus melaporkan peristiwa ini supaya petugas dapat membantu kita. Topik kutipan dari drama tersebut adalah? Jawab. B. Menolong orang lain yang sedang kesulitan. Bacalah. 21. Bacalah. Hulu balang kerajaan heran melihat ada rumah kecil di tengah hutan. Keesokan harinya, para hulu balang datang bersama sang raja. Raja meminta agar pintu dibuka, namun tempe rumah Sani tetap tidak berani membukanya. Tapi saat itu datanglah Mahama Laga Ligo. Saya datang, Kak, bukalah pintu. Kami Mahama Laga Ligo. Mendengar suara adiknya barulah Tampe Rumah Sani mau membukakan pintu. Makna kalimat yang bercetak tebal pada kutipan cerita di atas adalah? Jawab. B. Tampe Rumah Sani hanya percaya kepada adiknya. 22. Bacalah. Dahulu hiduplah raja dan ratu yang amat boros. Akibatnya rakyat harus membayar pajak yang amat tinggi untuk mencukupi dana istana. Melihat hal itu, putra mereka yang baik hati merasa tidak senang. Suatu hari, Pangeran Aji Lesmana memberikan diri
beranikan diri berkata pada ayah bundanya, "Ayah dan ibu, janganlah menyusahkan orang miskin." Raja dan ratu sangat marah mendengar perkataan putra mereka itu. Mereka lalu mengusir Pangeran Aji Lesmana keluar dari istana. Konflik dalam cerita di atas adalah: jawab A. Pangeran Aji Lesmana menentang kedua orang tuanya. Dua, tiga. Perhatikan pantun berikut. Pakailah payung di saat hujan, agar bajumu tidak basah. Kalau ingin lulus ujian, raihlah belajar pantang menyerah. Maksud pantun di atas yaitu: jawab C. Teruslah belajar dan berusaha supaya dapat lulus ujian. 24. Bacalah cerita berikut. Di rumah Bimo mempunyai tugas memberikan makan kucing piaraannya. Bimo tak pernah lupa mengerjakan tugasnya itu. Hal itu Bimo sibuk mengerjakan tugas sekolahnya. Namun Bimo tetap menyempatkan waktu untuk memberi makan kucing piaraannya. Bimo berusaha mengerjakan semua tugasnya dengan baik. Nilai moral positif dari cerita tersebut adalah: jawab C. Bertanggung jawab dan rajin. 25. Perhatikan, sudah berkali-kali Saskia mengikuti turnamen bulu tangkis, tetapi sampai saat ini belum pernah menjadi juara. Sekalipun begitu, dia tidak pernah pantang menyerah. Dia terus berlatih giat. Dia harap suatu saat nanti dapat meraih juara. Sikap tokoh Saskia yang patut diteladani yaitu: jawab D. Tidak putus asa menghadapi kegagalan. 26. Udara di lingkungan kami sangat kotor, terkena polusi debu. Itu disebabkan oleh asap pabrik dan asap kendaraan bermotor. Masyarakat berusaha mengurangi polusi dengan ... Hal itu diharapkan dapat mengurangi polusi udara dan memperindah perkarangan rumah. Istilah yang dapat untuk melengkapi teks di atas adalah: jawab B. Penghijauan. 27. Teks berikut. Penghematan energi adalah pengurangan jumlah penggunaan energi. Penghematan energi dapat dicapai dengan penggunaan energi secara ... Dengan upaya tersebut, manfaat yang sama diperoleh dengan menggunakan energi lebih sedikit. Kata yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah: jawab D. Efisiensi. 28. Perhatikan, Lani terus cemberut. Dicucinya piring-piring dan gelas kotor di dapur. Dengan kesal, pelayar sebuah gelas cantik bermotif bunga kesayangannya sendiri pecah. Begitulah kalau bekerja dengan ... hasilnya tidak akan bagus. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi teks di atas adalah B. Lapang hati. 29. Hari itu ibu menasihatiku, Nak, mengerjakan sesuatu jangan setengah-setengah. Selesaikan apa yang kamu mulai. Jangan meninggalkan pekerjaan yang belum selesai. Peribahasa yang tepat untuk melengkapi teks di atas adalah: jawab A. Bekerja sampai ke batas, berlayarlah sampai ke pulau. 30. Petunjuk penggunaan senter. 1. Tutup kembali baterai dengan benar. 2. Untuk mematikan senter, pijatlah tombol ke arah bawah sehingga bohlamnya padam. 3. Bukalah tutup tempat baterai yang ada di bagian belakang bawah badan senter. 4. Pijat tombol penghidup senter ke arah atas sampai bohlamnya menyala. Senter pun siap digunakan. 5. Masukkan baterai ke dalam tempat baterai. Jumlah baterai harus sesuai dengan petunjuknya. Susunlah petunjuk pengguna senter yang tepat adalah: jawab A. 3, 5, 1, dan 4. 31.
Cermati kalimat-kalimat petunjuk berikut. Cara membuat telur asin. 1. Balurlah telur. Pilih itu dengan adonan garam dan abu gosok. 2. Pilihlah telur itik yang bagus, kemudian cuci sampai bersih. 3. Ambil dan cucilah kembali, kemudian kukus hingga matang. 4. Biarkan telur yang telah dibaluri tersebut selama 2 hari. Susun yang tepat untuk petunjuk tersebut adalah jawab D. 2, 1, 4, dan 3. 32. Perhatikan teks berikut. Hujan deras dan angin kencang menyebabkan jembatan penghubung desa Durian dengan kota Anggrek terputus. Keadaan tersebut mengakibatkan transportasi warga terganggu. Para pekerja, pedagang, dan anak-anak sekolah banyak yang terlambat sampai ke tujuan. Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan tersebut adalah jawab A. Mereka mencari transportasi sampai puluhan kilometer. 33. Perhatikan, gunakan air. Ingat air untuk kelangsungan. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat iklan tersebut adalah jawab D. Secukupnya dan hidup. 34. Perbaikan jalan itu bulan depan. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah jawab D. Direalisasikan. 35. Perhatikan. 1. Sekitar pukul 4 aku dan ibuku tiba di pasar. 2. Wah, ternyata pagi-pagi begini pasar sudah sangat ramai. 3. Ini memang pertama kalinya aku ikut ke pasar ketika hari masih pagi sekali. 4. Ikan, buah-buahan, dan sayur-sayuran masih segar semuanya. Tanda baca yang tidak tepat terdapat pada kalimat nomor B. Jawab B. 2. Penggunaan ejaan yang tepat terdapat pada kalimat jawab A. Obat sesak napas dijual di apotek. 37. Penggunaan tanda baca yang tepat terdapat pada kalimat jawab D. Wah, bagus sekali tulisanmu. 38. Perhatikan kalimat berikut. Piring dan gelas termasuk benda konkret. Perbaikan penulis kata yang bercetak miring tebal adalah jawab B. Konkret. 39. Cermati teks berikut. Bintang dan Anugrah mengikuti acara dokter cilik 2023. Acara tersebut dilaksanakan di Puskesmas Pemuda Surabaya pada hari Sabtu 24 Agustus 2023. Para peserta termasuk Bintang dan Anugrah diberikan pengetahuan dasar tentang cara secara hidup sehat di sekolah, di rumah, dan di lingkungan. Perbaikan ejaan untuk kalimat yang bercetak tebal adalah jawab A. Acara tersebut dilakukan di Puskesmas Pemuda Surabaya dan hari Sabtu 24 Agustus 2023. Karena uangnya hilang, Vika tidak bisa membeli makanan. Perbaikan penggunaan tanda baca yang tepat yaitu jawab A. Karena uangnya hilang, Vika tidak bisa membeli makanan. Ayo mengerjakan soal di bawah ini dengan tepat. 41. Bacalah teks berikut. Kehidupan sehari-hari suku Baduy sangat sederhana. Mereka tidak menggunakan sabun mandi ketika mencuci. Ketika mencuci pakaian, suku Baduy menggilas pakaian mereka di batu. Setelah itu pakaian dibilas di air sungai lalu dijemur. Tentukan gagasan utama teks di atas. Jawab. Gagasan utama teks di atas adalah kesederhanaan kehidupan sehari-hari suku Baduy. Hal ini tercermin dari penggunaan peralatan dan cara mereka melakukan aktivitas sehari-hari seperti mencuci pakaian. 42. Sinar mentari mulai tampaknya tersenyuman.
engkau telah bersiap di pematang. Panas dan dahang tak kau hiraukan. Rintih hujan tak kau rasakan. Tentukan makna bagian yang bercetak tebal dalam syair di atas. Jawab. Bagian yang bercetak tebal adalah panas dan dahang tak kau hiraukan dan rintih hujan tak kau rasakan. Maknanya adalah semangat dan kegigihan seorang dalam bekerja atau melakukan sesuatu tanpa menghiraukan kesulitan atau tantangan yang ada. 43. Hadiri yang saya hormati, artinya menuntut ilmu seumur hidup. Hadiri menuntut ilmu yang penting bagi kita. Dengan ilmu kita dapat membedakan hal baik dan buruk. Dengan ilmu pula kita dapat membangun bangsa tercinta kita ini dengan baik. Tuliskan sebuah kalimat ajakan untuk melengkapi kutipan pidato di atas. Jawab. Oleh karena itu, marilah kita semua terus bersemangat dalam menuntut ilmu demi kemajuan diri sendiri, keluarga, dan bangsa. 44. Candi Borobudur merupakan peninggalan agama Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur terkenal hingga ke seluruh dunia. Bentuknya yang megah dan detail arsitekturnya yang unik membuat semua orang ingin mengunjungi Borobudur. Tentukan perbaikan tata kalimat bercetak tebal dalam teks di atas. Jawab. Bentuknya yang unik membuat semua orang ingin mengunjungi Borobudur. 45. Murid-murid kelas 4 mengadakan observasi terhadap pertumbuhan tanaman kentang. Pengamatan dilakukan selama 17 hari di kebun sekolah. Setiap pertumbuhan dicatat dalam sebuah tabel. Tentukan penulis kata yang tidak tepat pada teks di atas. Jawab. Murid-murid kelas 4 mengadakan observasi terhadap pertumbuhan tanaman kentang. Sekian bacaan tugas dari saya. Saya kira dengan Pramas Santi. Om Santi 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 Om.